Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang SMBD teori. Yang pertama ada konsep dasar Big Data, fakta Big Data Amerika Serikat. Kedua, Data Center Knowledge, perusahaan prosesor Intel terbesar. Ketiga, data perusahaan bulan Februari 2010. Keempat, Facebook adalah jejaring sosial media terbesar di dunia, termasuk di jajaran atas dengan lebih 60.000 server. 5. Jasa hosting. Selain Intel, pengguna server dalam jumlah besar adalah perusahaan penyedia jasa hosting. Ke-6, Google, sebuah perusahaan software terbesar sekarang ini. Di dalamnya banyak tenaga IT profesional bertaraf internasional. 7. Microsoft adalah raksasa software, sering disebut-sebut memiliki posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. 8. Yahoo dan eBay. Yahoo dan eBay termasuk internet besar yang masing-masing mempunyai lebih dari 50.000 server. Konsep basis data. Database dapat dibayangkan sebagai lemari arsip untuk tempat menyimpan data-data. Himpunan kelompok data yang sedang berhubungan dapat diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama contoh database universitas. Tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F. Tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NoBP, dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK. Kedua, contoh database penjualan. Di sini tabel barang dihubungi dengan tabel pemasok melalui kode pemasok, tabel barang dengan tabel transaksi jual melalui KD barang, dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui KD pelanggan. Konsep database manajemen sistem. Menurut Chalk, basis data adalah kumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Data merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Secara konsep, basis data adalah kumpulan dari data yang membentuk suatu file berhubungan untuk membentuk informasi. Komponen sistem basis data. Hardware sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, dan lain-lain. Software sistem operasi, software pengolah basis data atau DBMS. Program aplikasi basis data, semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Pemakai atau user adalah pengguna basis data, itu adalah kita sebagai brandware. Peran basis data. Basis data penting dalam pengolahan data dalam komputer karena sebagai komponen utama atau penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Database digunakan untuk mengatasi masalah pada penyusunan data, mengatasi kerangkapan data, menghindari terjadinya inkonsistensi data, mengatasi kesulitan dalam mengakses data, menyusun format yang standar dari sebuah data, penggunaan oleh banyak pemakai atau multi-user, melakukan perlindungan dan pengamanan data, menyusun integritas dan independensi data. Konsep SMBD ada abstraksi data. Di sini ada gambar. Level abstraksi data bisa memberikan gambaran atau pandangan mengenai arsitektur database manajemen sistem yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data. Arsitektur DBMS. Sistem database memiliki karakteristik merupakan kumpulan data yang disimpan bersama tanpa menggunakan satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh program aplikasi secara optimal. Yang dimaksud di sini adalah ada dua software. Yang pertama adalah database dan yang kedua aplikasi. Penambahan data baru, modifikasi dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Desain rancangan RDBMS. Komponen sistem basis data. Yang pertama, basis data. Data tersimpan secara terintegritas dan dipakai secara bersama-sama atau sering kita sebut dengan multi-user. Kedua, hardware, perangkat keras yang digunakan dalam mengelola sistem database seperti server, komputer, kabel, dan router.
Software, perangkat lunak perantara antara pemakai dengan data fisik. Perangkat lunak dapat berupa database, manajemen sistem, dan berbagai program aplikasi. 4. User sebagai pemakai. 5. Sistem operasi adalah software yang terdapat di komputer kita yang bisa digunakan untuk mengoperasikan software yang lain. Selanjutnya aplikasi e-government, perkembangan software basis data. Jenis aplikasi e-government: e-sport tentang olahraga, e-commerce tentang penjualan online, e-learning tentang belajar online, e-service, e-library tentang perpustakaan, dan terakhir e-election. Konsep entitas, terminologi. Entity adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam. Atribut, setiap entity mempunyai atribut. Atribut adalah sebutan untuk mewakili suatu entity. Data, nilai atau isi data adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data, elemen atau atribut. Record adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan, menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. File adalah kumpulan rekod-rekod sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda-beda data value-nya. Database Management System atau DBMS. Di sini ada 3: database, set, program pengelola, database management system. Database adalah kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu file dengan file yang lain. Set, program pengelola adalah satu program yang dibuat agar memudahkan dan mengefisienkan pemasukan atau perekaman informasi dan pengambilan atau pembaca informasi ke dalam database. Database management system adalah suatu koleksi data yang saling berrelasi dan satu set program untuk mengakses database. Fungsi basis data. Pertama, redundansi data, penggandaan. Jika file program aplikasi diciptakan oleh programmer yang berbeda pada waktu berselang cukup panjang, maka ada beberapa bagian data mengalami penggandaan pada file yang berbeda. 2. Inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama berulang di beberapa file dapat mengakibatkan tidak konsisten. 3. Kesulitan pengaksesan data. Pada suatu saat dibutuhkan untuk mencetak data multi-user. Salah satu alasan mengapa database dibangun karena nantinya data tersebut digunakan oleh banyak orang dalam waktu yang berbeda. Data manipulation language. Data manipulation language secara dasar ada 2 tipe. Prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana untuk mendapatkannya. Non-prosedural, yaitu membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa bagaimana untuk mendapatkannya. Konsep database relasional. Database relasional, pada model relasional basis data akan disebar atau dipilih-pilih ke dalam berbagai tabel 2 dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut baris data dan lajur vertikal yang bisa disebut dengan kolom. Jadi di relasi database ini terdiri dari beberapa tabel, di mana tabel itu terdiri dari field dan record. Istilah dalam database relasional: 1. Relasi, 2. Atribut, 3. Record, 4. Domain, 5. Derajat, 6. Cardinality, entity, relationship, diagram, dan kardinalitas. ARD merupakan notasi grafis dalam pemodelan dan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Jenis hubungan: 1 ke 1. Entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. 1 banyak ke 1. Setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Banyak ke banyak. Setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Sekian penjelasan teori SMPD dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.